Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gradien. Apa itu gradien? Sebelum kita melanjutkan, baiknya kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran, setelah menonton video pembelajaran ini, kita dapat menemukan kemiringan suatu benda atau garis, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus untuk dapat menentukan gradien suatu persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilaluinya dari permasalahan kontekstual, dan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan gradien. Gradien dalam kehidupan sehari-hari ini udah sering kali kita jumpai, seperti misalnya tangga yang ada di dalam rumah, kemudian eskalator, kemudian jalan menanjak, atau jalan menurun yang mungkin sering kali kita lewati. Nah, dalam merancang jalan haruslah memperhatikan kemiringan yang tepat untuk keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Jika terlalu curam, pengguna jalan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Tahukah kamu, di negeri kanguru Australia itu memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan. Kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda itu tidak boleh lebih dari 0,15. Kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25. Kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Dan kemiringan trotoar bagi pejalan kaki itu tidak boleh lebih dari 0,325. Jadi, nilai kemiringan-kemiringan inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Bisa dipahami. Ada lagi contoh, ini ada tangga 1 dan tangga 2. Kita lihat perbedaannya. Manakah di antara tangga 1 dan tangga 2 yang kemiringannya lebih besar? Kemiringan garis ini disebut gradien atau disimbolkan dengan M. Nah, tadi kan ada tangga 1 dan tangga 2. Gradiennya atau kemiringannya yang ini berarti ya, Nak. Kemudian kalau di tangga 2, ini yang ini. Untuk mencari gradien itu dapat ditentukan dengan membandingkan antara perubahan jarak tegak dan perubahan jarak datar garis tersebut. Yang mana nih yang merupakan perubahan jarak tegak dan jarak datar? Ini merupakan jarak tegak pada tangga 1 atau bisa kita kenal dengan delta Y. Kalau di tangga 2 ini adalah jarak tegaknya. Nah, ini kita sebut dengan delta Y. Nah, bagaimana dengan perubahan jarak datarnya? Jarak datar tuh yang ini, yang mendatar. Nah, ini atau kita sebut dengan delta X. Nah, delta X pula di tangga 2 yang ini ya. Nah, delta X di tangga 1 ini lebih panjang ya kelihatannya dibandingkan dengan tangga delta X yang ada di tangga 2. Jadi membuat kalau di tangga 1 ini lebih landai tangganya dibandingkan dengan tangga 2. Maka tadi kan katanya membandingkan. Jadi untuk mencari nilai gradien itu adalah berarti delta Y ya, perubahan nilai Y per perubahan nilai X atau delta X. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mencari nilai gradien. Gradien atau M itu adalah sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X, sama dengan delta Y per delta X. Di tangga 1 delta Y-nya itu 4, di delta X-nya adalah 8. Kemudian di tangga 2 delta Y-nya adalah 6, delta X-nya adalah 3. Bagaimana cara menghitung nilai gradiennya? Nah, di sini keterangannya perubahan nilai X bernilai positif jika dari kiri ke kanan dan sebaliknya.
Perubahan nilai Y bernilai positif jika dari bawah ke atas dan sebaliknya. Oke, kita tangga 1. Tangga 1 misalnya ini adalah tangga menanjak. Misalnya kalian mau ingin menanjak ke atas dari titik A, misalnya di sini ke titik B. Untuk sampai dari A ke B, kita melewati garis datar, kemudian melewati lagi garis vertikal. Nah, sehingga di sini membentuk segitiga siku-siku. Nah, tadi kan ada delta Y dan delta X. Sekarang kita cek dulu delta X-nya. Delta X-nya ini berukuran 8, tapi nilainya positif atau negatif ya. Nah, kita lihat tadi dari A ke B itu kita melewati garis datar. Garis datarnya ini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu adalah positif. Kemudian dari bawah ke atas ya, untuk garis vertikalnya ini adalah positif juga. Jadi kita bisa cari M-nya itu sama dengan delta Y per delta X sama dengan ini berarti arahnya positif ya, 4. Jadi 4 per 8 sama dengan, bisa disederhanakan lagi nih nak. Jadi sama dengan adalah 1 per 2. Jadi kemiringan B itu adalah setengah atau 1 per 2. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tangga 2. Tangga 2 misalnya kita mau menurun nih. Tangganya tangga menurun. CD ya, biar membedakan dengan tangga 1. Nah, untuk mencapai dari titik C ke titik D, kita melewati garis vertikal dulu, kemudian melewati garis datar. Nah, garis vertikal ini adalah delta Y. Bagaimana dengan arahnya? Kita lihat dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah ini nilainya negatif. Kemudian kita dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ini adalah nilainya positif. Jadi untuk mencari gradiennya itu delta Y per delta X sama dengan min 6 ya nak. Min 6 karena tadi kan pas kita cek dia dari atas ke bawah itu arahnya atau bernilai negatif. Min 6 per 3 sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya kemiringan mana yang lebih besar? Kemiringan di tangga 1 ya yang lebih besar. Nah, tangga 1 ini yang lebih besar daripada tangga 2. Jadi, kalau kita lihat semakin besar gradiennya itu akan semakin landai jalannya. Ya, bisa dipahami. Sekarang ada 4 gradien dari sebuah grafik. Sekarang kita cari nilai gradiennya. Untuk grafik yang pertama, kita tentukan dulu titiknya di sini ya. Ini 1, kemudian di sini 1 boleh. Ya, yang pas aja dengan titiknya. Kita lihat ini dia adalah arahnya. Misalnya kita namain deh di sini ada A sama B ya, biar gampang. Ini dari arahnya itu adalah naik. Ya, dari kiri ke kanan kita naik. Nah, kemudian tapi sebelum mau mencapai ke B, ini kita ada delta X ya, kemudian ada delta Y di sini. Sehingga membentuk segitiga siku-siku. Delta X-nya di sini dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu delta X-nya adalah bernilai positif. Nah, kalau di delta Y ini dari bawah ke atas itu juga bernilai positif. Jadi kita bisa cari nilai gradiennya yaitu delta Y per delta X sama dengan, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 1, 2, 2 ya. Nah, berarti kemiringannya adalah 3. Jadi untuk gradien garis AB ini kemiringannya atau gradiennya bernilai 3. Nah, untuk grafik yang kedua, ini kita gambar dulu gampangnya. Nah, untuk gambar ini adalah dia menurun ya. Dia menurun arahnya ke bawah. Berarti dari misalnya kita C kemudian ke D. Nah, ini dari C ke D ini harus melewati garis vertikal kemudian baru mendatar. Nah,
ini delta Y-nya, ini delta X-nya. Nah, delta Y-nya ini dari atas ke bawah ini dia bernilai negatif. Kalau delta X-nya ini dia dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan itu positif. Jadi bisa kita cari nilai gradiennya delta Y per delta X sama dengan delta Y-nya itu tinggal isi kotaknya ada 2. Jadi min 2 karena dia bernilai negatif min 2 per delta X hanya satu kotak. Jadi min 2 per 1 sama dengan min 2. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga, oke, kita buat dulu segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku. Di sini ada delta Y, kemudian di sini ada delta X. Kita lihat, nah ini dia menurun, ya, dari menurun. Kemudian dari delta Y-nya itu dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu berarti nilainya negatif. Kemudian kalau delta X dari kiri ke kanan dia arahnya adalah positif. Kita cari gradiennya delta Y per delta X sama dengan min berapa nih, kan delta Y-nya min ya, min 4 per 2. Jadi sama dengan min 2. Nah, untuk yang di grafik keempat, oke, kita buat dulu segitiga siku-siku. Setelah buat segitiga siku-siku, kita lihat delta Y-nya ini dari, ini arahnya itu ke atas. Ya, arahnya ke atas. Karena kita lihat posisinya dari kiri ke kanan. Arahnya ke atas, berarti delta Y-nya, delta X-nya ini kita jalan dari kiri ke kanan dulu, positif. Kemudian kita dari bawah ke atas itu positif juga. Maka gradiennya adalah delta Y per delta X sama dengan berapa? 4 ya, 4 positif ya, 4 per 2 sama dengan 2. Nah, kita lihat ya. Nah, ini perhatikan untuk grafik yang ketiga dengan yang keempat, ini nilainya kotaknya sama ya, delta Y-nya 4 juga, delta X-nya juga sama 2. Kemudian hasilnya kalau di grafik ketiga ini min 2, grafik yang keempat ini 2. Cuma berbeda kalau yang 4 ini positif, yang di nomor 3 ini negatif. Sebenarnya tinggal lihat arahnya aja. Negatif atau positif itu mengartikan arahnya. Ya, kalau negatif itu kita lihat dari kiri ke kanan itu dia menurun. Nah, itu kelihatan hasilnya akan negatif. Tapi kalau misalnya dari kiri ke kanan, kita lihat gambar grafiknya, itu dari kiri ke kanan itu menanjak atau naik, maka dia akan bernilai positif gradiennya. Nah, seperti contoh nomor 4. Gradien dari dua titik. Nah, jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus. Nah, tadi kan rumus umumnya adalah M sama dengan delta Y per delta X, ya. Nah, di sini ceritanya sudah ada dua titik nih. Di sini ada sebuah grafik, kemudian dilalui oleh dua titik A dan titik B. Titik A misalkan x1, y1, kemudian titik B ini x2, y2. Nah, di sini kita buat tadi ya, seperti garis, ada garis datar dan garis vertikalnya, kemudian terbentuklah segitiga siku-siku di sini. Nah, ini kan ada delta X, nah ini delta Y. Nah, berarti karena perubahan nilai Y dan perubahan nilai X bisa kita tulis dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, seperti itu. Ini jadi rumus untuk gradien dari dua titik. Sekarang coba kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang nomor 1, kita tentukan dulu X1, Y1, X2 dan Y2-nya ya. Di sini X1, Y1, kemudian X2, Y2.
M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya adalah 3 per Y1-nya 5 per X2-nya 2 dikurang dengan 4. 3 dikurang 5, min 2. Kemudian 2 dikurang 4 berapa, nak? Min 2 juga. Jadi min 2 per min 2 adalah 1. Oke, lanjut yang nomor 2. 2 itu adalah, biasakan kalian ini adalah menulis soal dulu terlebih. Yang paling pertama dilakukan X2 dikurang X1. Oke, Y2-nya belum ditentukan ya. X2, Y2, X1, Y1. Oh, kebalik nih. Gak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita lanjut ya. Y2 itu 3 ya. 3 dikurang Y1-nya min 6. Jangan lupa nih, kalau ada tabrakan tanda seperti ini, kita kasih kurung biar kalian gak bingung. Kemudian X2-nya yaitu 3 dikurang, tabrakan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadinya 3 min ketemu min, hasilnya positif. 3 tambah 6 hasilnya 9, kemudian min kali min hasilnya positif, jadi 3 tambah 4 ya, nak. Jadi 9 per 4. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Jadi cukuplah sampai di sini. Untuk yang nomor 3, itu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya itu adalah, belum kita dulu ini X1, Y1, X2, Y2. Y2-nya adalah min 2. Y2-nya min 2 dikurang 5. Ya, per X2-nya 0 dikurang min 1 ya. Nah, min 2 dikurang 5 itu adalah min 7 per 0 min ketemu min plus, jadi 0 ditambah 1, 1. Jadi hasilnya adalah min 7. Gampang ya? Oke, kita next. Contoh soal, jika gradien dari garis yang melalui titik A, yaitu A,3 dan titik B-nya 3,5A adalah 7, tentukan adalah nilai A dan tentukan nilai A dan B. Nah, kalau seperti ini soalnya, gradiennya sudah diketahui, cuma ada beberapa titik yang belum ada ya, masih dalam berbentuk variabel. Nah, caranya masih sama, masih pakai rumus yang sama. Tadi rumusnya apa, nak? M sama dengan Y2 dikurang Y1 ya, per X2 dikurang X1. Oke, ini adalah gradiennya ya. Ini gradiennya M. Kemudian di sini kita buat X1, Y1, di sini X2, Y2. Nah, untuk mencari gradiennya Y2-nya itu 5A dikurang dengan Y1-nya adalah 3 per X2-nya 3 dikurang A. Seperti itu. Nah, gradiennya kan sudah ada. Gradiennya berapa? Gradiennya 7. Nah, karena gradien nggak punya penyebut, nah biar sama-sama nih, biar enak, kita per 1. Nah, kita buat per 1. Kemudian kita kali silang saja. Jadi 7 dikalikan kemana? 3 dikurang A ya. Per sama dengan 5. 5A dikurang 3 dikali 1. Kalau dikali 1 kan tetap dari diri dia sendiri ya. Berarti 5A dikurang 3. Kita kali ya, 7 kali 3 adalah 21, 7 dikali A jadi 7A. Kemudian 5A dikurang 3. Oke, kita pindah ruas, min 7A, ini tuan rumahnya, min 7A. Nah, 5A ini jadi min 5A, sama dengan, ini tuan rumahnya adalah min 3, di 21 ini kita pindah ruas, jadi min 21. Min 7A dikurang 5A itu adalah min 12A. Min 3 dikurang 21 itu adalah min 24. Ya, jadi A sama dengan
min 24 per min 12 sama dengan hasilnya adalah 2. Jadi A-nya ini adalah 2 ya. Nah, sekarang berapa nilai A dan nilai B-nya? Ya udah, kita tinggal substitusi aja. Nilai A-nya itu adalah tadi A itu A,3. Berarti kita bisa ganti si A ini menjadi 2,3. Nah, kalau untuk yang B, untuk yang B ini adalah 3,5A. Ya, jadinya 3,5 kali A-nya 2. Seperti itu. Jadi 3 titik B itu adalah 3,10. Ini untuk titik B. Nah, bisa dikasih kesimpulan bahwa titik A ini adalah 2,3 dan titik B adalah 3,10. Betul. Lanjut ya. Oke, kesimpulan pada video pembelajaran kita kali ini adalah jika diketahui perubahan X dan Y, maka untuk mencari gradiennya itu perubahan nilai Y per perubahan nilai X atau sama dengan delta Y per delta X. Jadi kalau kita lihat dari sebuah grafik, kita lihat saja arahnya dari kiri ke kanan. Kalau misalnya grafik garisnya naik, maka gradiennya itu akan bernilai positif. Tapi kalau grafik garisnya turun, maka gradiennya bernilai negatif. Nah, ada satu lagi, jika diketahui dua titik koordinat yang dilalui, maka untuk mencari gradiennya adalah masih tetap sama, rumusnya menggunakan delta Y per delta X. Cuma kita jabarkan lagi dengan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar masih tentang gradien, tapi gradiennya melalui persamaan garis. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.